Halo semua, kita mengira perang Iran sekarang adalah melawan Israel dan Amerika. Tetapi ternyata data menunjukkan 80% lebih serangan Iran bukan ditujukan ke Israel dan Amerika. Ternyata serangan Iran lebih banyak ditujukan ke negara-negara Arab. Kenapa lebih dari 80% serangan Iran ditujukan kepada negara-negara Arab dan bukan kepada Israel dan Amerika? Mari kita lihat berita ini bersama-sama. Ini dari Detik. 85% serangan Iran disebut targetkan negara-negara Teluk. Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mengatakan bahwa Iran mengarahkan sebagian besar serangannya beberapa waktu terakhir ke negara-negara Teluk saat membalas gempuran Amerika Serikat dan Israel. GCC memperingatkan bahwa tindakan Teheran itu menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional dan stabilitas ekonomi global. Iran mengarahkan lebih dari 85% serangannya ke negara-negara Teluk, kata Sekretaris Jenderal atau Sekjen GCC, Jasem Al-Budaiwi, dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat 27 Maret 2026. Iran menargetkan hotel-hotel, kedutaan besar, fasilitas air, dan bandara, menyerang lokasi-lokasi sipil, dan mengakibatkan kematian warga sipil, ujarnya dalam pernyataan pada Kamis 26 Maret. Ditegaskan oleh Al-Budaiwi bahwa negara-negara Teluk tidak akan menerima tipu muslihat berkelanjutan atau upaya-upaya untuk membenarkan agresi, dan menolak setiap upaya untuk mengubah negara-negara Teluk menjadi arena untuk penyelesaian perselisihan regional. Menurut Al-Budaiwi, negara-negara Teluk telah menawarkan jaminan kepada Iran, tetapi mereka masih menghadapi rentetan serangan rudal. Lebih lanjut, dia menganggap Iran bertanggung jawab atas eskalasi konflik tersebut, dan menekankan bahwa negara-negara Teluk memiliki hak untuk membela diri berdasarkan hukum internasional. Dalam pernyataannya, Al-Budaiwi juga menuduh Teheran melancarkan serangan sistematis terhadap fasilitas-fasilitas minyak di kawasan Teluk. Serangan-serangan Iran, sebut Al-Budaiwi, menargetkan lokasi-lokasi di dekat Selat Hormuz dan menghantam kilang minyak di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Kuwait. Dia menyerukan penghentian segera serangan-serangan tersebut dan menekankan perlunya melibatkan negara-negara Teluk dalam setiap pembicaraan mengenai potensi gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Sementara itu, mengenai pemberlakuan biaya transit di Selat Hormuz oleh Iran, Al-Budaiwi menyampaikan kecamannya. Dia menyebut langkah tersebut melanggar hukum internasional. Ditegaskan oleh Al-Budaiwi bahwa regulasi global melarang gangguan apapun terhadap navigasi di perairan internasional di Selat Hormuz, dan bahwa tidak ada negara yang berhak memberlakukan pembatasan semacam itu. Sebagai Sekjen GCC, Al-Budaiwi menegaskan negara-negara Teluk tidak menjadi bagian dari konflik yang sedang berlangsung, dan telah melakukan upaya ekstensif untuk mencegah eskalasi. Ini dari CNN Indonesia. Kenapa 83% rudal Iran malah sasar negara Arab, bukan Israel Amerika? Perang antara Amerika Serikat Israel versus Iran berlangsung hampir sebulan dan belum menunjukkan tanda-tanda bakal meredah. Laporan lembaga berbasis di Washington DC, Stimson Center, mengungkap bahwa peperangan antara ketiga negara itu justru lebih banyak merugikan negara-negara Arab di Timur Tengah, terutama sekutu Amerika. Sementara itu, negeri Paman Sam dan sekutu terdekatnya, Israel, tidak mendapat dampak yang setimpal dengan negara-negara Teluk Arab tersebut, meski keduanya yang pertama mematik perang. Berdasarkan laporan Stimson Center, negara-negara Arab, terutama anggota Dewan Kerjasama Negara Teluk atau GCC, telah menjadi sasaran 4.391 serangan drone dan rudal Iran sejak hari pertama perang pecah pada 28 Februari lalu. Jumlah itu setara dengan 83% dari total serangan Iran sejauh ini. Iran melancarkan serangan balasan ke negara-negara Arab ini sebenarnya berupaya menargetkan situs militer dan aset Amerika lainnya di wilayah tersebut. Namun, sebagai negara yang menampung pangkalan Amerika di Timur Tengah, negara-negara GCC pun ikut kena imbasnya.
Sebaliknya, Israel yang mematik serangan pertama ke Iran sejauh ini hanya menjadi target 930 rudal dan drone atau sekitar 17% dari total serangan negara tersebut. Dikutip Arab News, Uni Emirat Arab berada di urutan teratas negara yang paling banyak diserang dengan total 2.156 serangan. 11 orang tewas, termasuk 2 orang yang meninggal pada Kamis 26 Maret setelah mobil mereka tertimpa puing rudal yang berhasil dicegat. Sejauh ini, Arab Saudi juga menghadapi 723 serangan drone dan rudal dengan 2 korban jiwa dan beberapa orang lainnya luka-luka. Sebagian besar rudal yang diarahkan ke negara-negara GCC berhasil dicegat. Selain serangan drone sesekali oleh milisi pro-Iran di Timur Tengah seperti Houthi di Yaman, ini merupakan kali pertama sistem pertahanan udara negara-negara Arab benar-benar diuji. Namun, yang memicu kemarahan negara Arab CAS adalah niat dibalik serangan balasan Iran tersebut. Sebab, mereka melihat pola serangan balasan Iran saat ini terhadap infrastruktur sipil di negaranya hingga situs energi semakin nyata. Data terbaru juga menunjukkan harga besar dan mahar yang harus dibayar negara-negara Arab atas perang yang tidak mereka mulai, tidak mereka inginkan, dan tidak mereka ikuti ini. Hal ini pun memunculkan amarah dan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya Iran dari negara Arab, serta apakah Teheran melihat stabilitas, toleransi, dan kemakmuran negara-negara di Timur Tengah sebagai ancaman yang lebih besar bagi eksistensinya. Meski mengklaim hanya menargetkan lokasi yang terkait dengan pasukan Amerika, sangat jelas bahwa Iran telah menyerang bagian penting dari infrastruktur sipil, kata Chris Doyle, Direktur Council for Arab-British Understanding, kepada Arab News. Jadi, klaim seperti itu tidak dapat dipercaya, paparnya menambahkan. Apa motif Iran sebenarnya? Menurut Doyle, tujuan kepemimpinan Iran adalah bertahan dalam perang yang mereka anggap eksistensial. Oleh karena itu, Iran berusaha membuat konflik ini semenyakitkan mungkin bagi Amerika, dengan opsi terbatas, mengingat secara konvensional Amerika dan Israel jauh lebih unggul. Akibatnya, Iran membuka front militer yang sangat luas untuk memaksa Amerika dan sekutunya mempertahankan berbagai target di banyak negara, kini mencapai 12 negara, serta menimbulkan biaya ekonomi atas konflik ini, ucap Doyle. Tujuannya adalah membuat Amerika mencari jalan keluar lebih cepat dan memaksa mereka kembali ke meja perundingan, paparnya menambahkan. Ia juga menilai bukan kebetulan bahwa UEA menjadi target utama di antara negara-negara Arab. Masuk akal jika itu karena kedekatan UEA dengan Israel, hubungan yang telah dinormalisasi dan sangat erat, sehingga Iran melihatnya sebagai target utama. Sementara terhadap negara Teluk lain, Iran tampak lebih berhati-hati, kata Doyle. Sementara itu, Caroline Rose dari New Lines Institute menyebut strategi Teheran ini bertujuan menunjukkan kemampuannya untuk dengan cepat menggoyahkan keamanan di seluruh kawasan. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara GCC akan segera menekan Amerika untuk menghentikan serangan, menyetujui kesepakatan, dan menjauh dari Israel, kata Rose. Namun, strategi ini kemungkinan justru berbalik merugikan, karena negara seperti Arab Saudi malah membuka kembali kebijakan yang memungkinkan pasukan Amerika beroperasi dari wilayahnya, dan beberapa bahkan mempertimbangkan untuk terlibat dalam perang. Nah, itulah kenapa 83% rudal Iran malah sasar negara Arab, bukan Israel dan Amerika menurut CNN. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.